Kita akan beralih ke kabar berikutnya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung Selasa pagi. Kali ini sidang mengagendakan mendengarkan jawaban dari Polda Jawa Barat atas penetapan status tersangka Peggy Setiawan. Dalam kesempatan ini, tim kuasa hukum Polda Jabar menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan kuasa hukum Peggy. Pihak Polda Jabar memastikan seluruh tahapan penetapan tersangka atas Peggy Setiawan sudah dilakukan berdasarkan prosedur penyelidikan. Dan atau pembunuhan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka demikian tidaklah beralasan secara hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak menganalisa secara hukum terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon sehingga pemohon menganggap tidak sah, sehingga dalam demikian dalil pemohon sangatlah keliru dan harus ditolak. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidaknya sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah termohon telah terdapat 2 alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada pemohon tanpa melihat materi perkaranya, karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana didalilkan di atas, bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan termohon berupa penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan terhadap tersangka atau pemohon adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan prosedur, yaitu telah memenuhi syarat formil dan material serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan kewenangannya. Maka dengan demikian termohon yang telah melakukan penetapan tersangka saudara Peggy Setiawan alias Peron bin Rudi Irawan pemohon adalah tidak bertentangan hukum sehingga sah menurut hukum. Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1. Menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 3. Menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya et aquo bono. Dalam kesempatan ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga membacakan replik atau jawaban atas pernyataan dari termohon, yakni pihak Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy menolak seluruh dalil yang diajukan termohon Polda Jawa Barat. Perkara permohonan dalam pokok perkara 1, bahwa pemohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan termohon
kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh termohon sehingga karenanya berlaku azas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Jelas terdapat perbedaan identitas, alamat dan ciri khusus antara DPO Peggy alias Peron dengan pemohon. Walaupun sebelum surat DPO tersebut terbit di pihak kepolisian Cirebon telah mendatangi alamat pemohon. Dengan demikian jelas pemohon bukan orang yang dimaksud dalam DPO tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara Akod tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka, padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam perkara AKO. Tak hanya mendengar jawaban termohon dan replik dari kuasa hukum Peggy, sidang pra-peradilan juga akan mendengarkan duplik atau jawaban kedua sebagai tanggapan atas replik. Tim TV One mengabarkan.